akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20, Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Musferatan Najiyah. Apa kabar? Sehat? Baik ya. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin mengupas tentang dua rukun yang ada di dalam agama kita, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Saya yakin semuanya sudah tahu, tapi mungkin ada yang lupa ya. Yuk kita segarkan kembali ingatan tentang rukun iman dan rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam rukun iman ada 6 perkara ya. Yang pertama, percaya adanya Allah. Walaupun Allah gaib, tidak pernah ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah, tapi kita yakin keberadaannya Allah. Hidup kita, gerak-gerik kita, semua itu menandakan adanya kebesaran keesaan Allah. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, hewan, adanya malam, siang, matahari, rembulan, bintang, apalagi musim hujan, musim panas, musim dingin ya. Semua itu menandakan adanya Allah. Kita percaya adanya Allah. Yang kedua, percaya adanya malaikat-malaikat, asisten-asistennya Allah, prajuritnya Allah untuk mengawasi keberlangsungannya kehidupan di langit dan bumi ini. Jumlahnya malaikat itu miliaran, tidak terhitung ya. Bayangkan kalau satu orang saja manusia ada 3 malaikat ya, berapa banyak manusia kali 3 belum malaikat-malaikat yang lain ya. Di diri kita ada malaikat pencatat amal baik, ada malaikat pencatat amal jelek. Malaikat apa ya? Malaikat Raqib dan Atid ya. Raqib dan Atid itu, dan malaikat penjaga siang di siang hari, malaikat penjaga malam di malam hari. Yang apusannya itu ketika waktu asar dan waktu subuh. Jadi minimal ada 3 malaikat yang mengawasi kita. Nggak bisa ngapa-ngapain, harus berusaha. Apa yang kita kerjakan itu tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Kalaupun ada pelanggaran, ya cepat-cepat tobat. Minimal mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kemudian kita mungkin sholat tobat, sholat tasbih, sholat tahajud ya, untuk berusaha menghapus dosa-dosa kita ya. Yang ketiga, percaya dengan kitabnya Allah. Nah, kitabnya Allah itu ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran pada Nabi Muhammad ya. Hanya saja ada perbedaan sedikit. 3 kitab yang lain cukup dipercaya bahwa ada kehadiran kitab dan ada nabi yang membawanya. Sedangkan Al-Quran selain dipercaya harus diamalkan, karena gerak-gerik kehidupan kita sehari-hari, terutama ibadah, ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tanpa mengkaji keduanya kita tidak bisa, nggak ngerti amalan yang benar. Maka kita tetap harus percaya ila yaumil ajal apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dipercaya kemudian diamalkan. Yang keempat, percaya dengan nabi-nabinya Allah. Kalau di pelajaran sekolah,
Nabi ada 25 ya, padahal nabi itu banyak loh. Khusus untuk Bani Israel aja ada 2500 nabi ya. Hanya saja tidak tercatat. Yang perlu diingat hanya 25 ya. Kalaupun gak hafal nggak apa-apa kok teman-teman. Tidak kemudian membuat kita dosa, itu mudah. Hanya kita harus percaya ada nabi-nabinya Allah untuk mengatur tatanan kehidupan para manusia-manusia yang lain ya. Yang kelima, percaya dengan hari akhir, hari kiamat berarti ya, alias kehidupan di dunia ini suatu saat akan berakhir. Nabi mengingatkan pada para sahabat saat itu, hari kiamat pertama jatuh pada hari Jumat. Ini hari apa saya syuting ini ya? Hari Jumat loh saya syuting ini ya. Tapi hari Jumat ini tidak ada terjadi kiamat ya. Mungkin Jumat depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Yang penting kita bersiap-siap, mempersungguh menyiapkan diri menyongsong hari akhir. Taruhlah hari akhir entah kapan ya. Yang perlu kita pikirkan adalah hari akhir dari diri kita masing-masing. Karena kita kena dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri itu pasti akan mengalami, mencicipi mati. Kontrak kita itu semakin hari semakin habis, semakin hari semakin mendekati kematian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan diri dengan benar, menyiapkan diri dengan mempersungguh menyongsong hari akhir kita? Karena kita tidak tahu nanti pada hari kematian apakah harta kita yang banyak itu, yang punya harta yang banyak, bisa menolong? Apakah anak-anak yang kita didik dengan pendidikan yang tinggi, mungkin ketika kita mati mereka tidak ada? Pasangan kita yang katanya sehidup semati itu pun belum tentu ada di samping kita, teman-teman. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah amal baik kita masing-masing. Itu yang harus kita percaya menemani kita pada akhir kehidupan kita. Yang lain tidak bisa diharapkan. Ada seseorang, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saking cintanya kita mati ikut masuk ke dalam kubur? Tidak ada. Hanya diri kita dan amalan. Yuk kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jangan dibuat iseng-iseng. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bekal kita menuju 3 alam lagi harus kita persiapkan dari sekarang, teman-teman. Karena hari akhir dari diri kita pasti akan tiba. Yang keenam, percaya dengan qadar. Qadar itu adalah takdir. Takdir ada 2 perkara, takdir yang menyenangkan dan takdir yang tidak menyenangkan. Qadar yang baik dan qadar yang buruk. Kalau qadar yang baik pasti semuanya senang. Badan sehat, umur panjang, harta berlimpah, kehidupannya menyenangkan, anak-anaknya soleh dan soleha, kemudian lingkungannya menyenangkan, didambakan semua orang. Tapi qadar yang jelek, itu pun harus dipercaya, teman-teman ya. Karena 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dibuat, qadar kita sudah ditulis oleh Allah. Nah, kita hidup ini tinggal menjalani qadar. Qadar baik tidak masalah, tapi qadar buruk yang itu yang jadi masalah. Nah, qadar buruk ini bisa dirubah dengan doa. Makanya nggak boleh sepi dari doa. Adoa'u saiful muslimin, adoa'u muhul ibadah. Doa itu senjatanya orang Islam. Doa itu kepalanya ibadah. Bayangkan ada orang cantik ya, badannya semampai, gitar Spanyol katanya, tapi nggak punya kepala, jelek. Ada laki-laki gagah, menyenangkan melihatnya, six pack katanya ya, tapi nggak punya kepala, tidak menarik. Makanya dalam ibadah doa tidak boleh ditinggalkan.
Kodar jelek bisa dirubah dengan doa. Yuk biasakan doa setiap akhir dari sholat wajib kita. Syukur-syukur ditambah dengan doa di sepertiga malam yang akhir. Inilah teman-teman rukun iman. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. 3, percaya dengan kitab-kitabnya Allah. 4, percaya dengan utusan nabinya Allah. 5, percaya dengan hari akhir. 6, percaya dengan qadar baik dan qadar buruk. Hafal kok Umi, saya sudah alhamdulillah masih hafal. Tinggal kita amalkan sehari-hari. Tidak hanya hafal tapi kita amalkan ya. Yuk kita sama-sama mendayung kehidupan ini hingga sampai di akhir perjalanan hidup kita. Karena destinasi terakhir kita bersama-sama adalah Jannatun Naim, surga yang nikmat. Ya kan teman-teman? Iya Umi, yuk kita sana ketemu lagi insya Allah ya, dipertemukan oleh Allah. Yang kedua, rukun Islam. Nah, rukun Islam ini terdiri 5 perkara. Pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi aku tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena Tuhan banyak ya, sesembahan banyak. Ada sesembahan kuburan, gerumbul-gerumbul, hutan-hutan, petilasan-petilasan ya, arca-arca itu Tuhan. Tapi Tuhan kita hanyalah Allah. Qul wallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya Allah. Jadi Nabi seperti kita manusia biasa. Hanya saja beliau mendapatkan keutamaan. Dipilih oleh Allah menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul. Itu yang membedakan. Ada sedikit saya ingin mengingatkan pada teman-teman ya, kalau teman-teman punya kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad, saya usulkan jangan ditaruh berdampingan. Tapi tentu saja lebih baik menurut saya ya, Allah itu lebih atas dibandingkan Nabi Muhammad. Karena Allah kan pencipta, Nabi Muhammad yang dicipta. Jadi kalau menurut saya menaruh tulisan Allah dan Muhammad sejajar itu kayaknya kurang pas. Gak apa-apa ya mengeluarkan pendapat, gak apa-apa kok Umi ya. Boleh kita berbeda pendapat, siapa tahu pendapat saya diikuti ya. Yang kedua, setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, perintah yang kedua di dalam rukun Islam adalah aqimus shalah, mendirikan sholat. Sholat yang wajib hanya ada 5. Walaupun pertamanya 50 kali sholat ya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa ditegur, umatmu gak akan sanggup. Hai Muhammad, kembali sana minta pada Allah kortingan, bolak-balik akhirnya mendapatkan korting sampai 5 waktu sholat ya. Jadi yang wajib hanya 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, Allah berfirman, barang siapa nanti yang datang padaku Allah bisa menjaga 5 sholat waktunya tepat pada waktunya, di garis bawahi tepat pada waktunya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Seneng gak teman-teman? Yuk kita berhitung matematika kecil-kecilan ya. Allah tadi menjanjikan kalau dilihat catatan amalnya, rapotnya, kok sholat 5 waktunya tepat sama dengan masuk ke dalam surga. Umpamanya nih teman-teman sekalian, surga itu nilainya 100. Soalnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5-5-nya tertib, masing-masing nilai 20. 5 berarti 100. Berarti surganya bisa kita pilih. Iya Pak ya. Ya cukup menjaga 5 waktu sholat. Hanya saja di sini ada persoalan. Persoalan yang sudah masuk dalil. Nabi Muhammad bersabda ya,
Sehusuk-husuknya umatku sholat itu sekitar 70-75%. Jadi kita sholat enggak bisa secara dalil 100% khusyuk itu enggak bisa. Nah karena enggak bisa khusyuk 100%, berarti kan setiap kali satu sholat nilainya enggak 20 teman-teman, mungkin hanya 15, 18 ya, taruhlah 15 sekali kita sholat nilainya. 5 kali sholat hanya 75. Lah harga surga 100, punya pahala cuma 75, bisa membeli surga nggak itu teman-teman? Belum cukup untuk membeli surganya Allah. Untuk itulah Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk meningkatkan derajat kita, menambah sholat-sholat kita yang tidak sempurna, adanya sholat sunnah. Dimulai dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Tujuannya ketika melihat catatan amal hambanya tidak sempurna, Allah memerintah malaikat, hai malaikat, coba periksa si fulan bin si fulan ini, ada nggak dia melaksanakan sholat sunnah. Jadi teman-teman sekalian nggak boleh sepelekan lah sholat sunnah ya. Mulai dari sholat sunnah wudhu, qobliyah, ba'diyah, sholat apa lagi, duha ya, sholat tobat, sholat tasbih, sholat tahajud. Yuk kita mempersungguh agar sholat wajib kita yang agak nggak pas itu ya, bisa ditambah dengan sholat sunnah kita. Nah sholat sunnah ini teman-teman sekalian, basicnya 2 rakaat kalau untuk sholat wajib ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah ba'diyah subuh ndak ada, qobliyah dan ba'diyah zuhur ada, masing-masing 2 rakaat. Qobliyah asar bisa 2 rakaat, ba'diyah ndak ada. Qobliyah maghrib 2 rakaat bisa, ba'diyah 2 rakaat bisa, isya juga seperti itu. Nah selain yang 2 rakaat teman-teman, ada juga qobliyah dan ba'diyah yang 4 rakaat. Contoh soal qobliyah dan ba'diyah sholat zuhur masing-masing 2 rakaat, fungsi utamanya adalah menambal sholat zuhur kita yang tidak pas tadi, yang kurang pas, yang kurang sempurna, untuk menambal sholat zuhur. Tapi ada sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur yang 4 rakaat. Selain fungsinya menambal sholat zuhur yang kurang sempurna, ada pahala tambahan, yaitu dijauhkan dari neraka. Jadi kalau yang 4 rakaat fungsinya 2, menambal sholat zuhur yang kurang sempurna, plus dijauhkan dari neraka. Kalau asar ada pula 2 dan 4. Yang 2 secara otomatis menambal sholat asarnya yang tidak sempurna. Tapi yang 4 rakaat selain untuk menambal sholat asar yang tidak sempurna, bonusnya disayangi oleh Allah. Ya teman-teman bisa memilih, saya 2 saja, monggo. Saya 4 saja biar disayangi, monggo. Maghrib juga ada teman-teman sekalian, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Nah untuk ba'diyahnya ada yang 6 rakaat loh, khusus untuk maghrib. Prakteknya bisa 2 rakaat salam 3 kali, atau 6 rakaat salam sekali itu bisa. Nah selain menambal sholat maghribnya yang kurang sempurna, bonusnya adalah diampuni dosanya selama 12 tahun. Kalau kita ba'diyah maghrib 6 rakaat. Senang gak? Setiap hari 12 tahun dosanya diampuni, setiap maghrib diampuni dosanya 12 tahun. Wah seneng banget. Isya juga ada selain 2 rakaat ya. Ba'diyah isya selain 2 rakaat ada yang 4 rakaat. Hanya saja ba'diyah isya ini ada syaratnya. Kalau ingin mengerjakan yang 4 rakaat,
Syaratnya dikerjakan ketika onta makan malam, sekitar jam 10-an. Sholat isyanya itu berjamaah. Doa selesai baru mengerjakan sholat ba'diyah 4 rakaat. Selain menambal sholat isyanya yang kurang sempurna, dapat pahala bonus pahala, yaitu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Gimana teman-teman, semangat kan? Agar ketika diperiksa sholat kita itu langsung bisa masuk ke dalam surga. Karena di akhirat pertama kali yang dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Nabi bersabda, inna ma'awalu yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Yuk kita jaga sholatnya, jangan sampai dirapel. Karena ada orang yang diantah berantah sana suka merapel sholatnya. Sholat subuh dirapel di duha, zuhur dirapel di asar, maghrib bisa nggak dapet janji dari Allah masuk dalam surga. Itu bermasalah semuanya. Yuk kita usahakan sholat tepat pada waktunya. Semangat teman-teman, semangat dong Umi, apalagi kalau yang ngomel Umi nggak jadi sebel katanya ya, nggak apa-apa ya, saling nasihat menasehati, karena agama itu adinu nasehah ya, saling mengingatkan ya, agama itu nasihat. Yang ketiga, syamur Ramadan. Yang sudah balik wajib mengerjakan puasa Ramadan ya. Insya Allah semuanya kuat ya. Di bawah dari umur 70 tahun harus melaksanakan puasa ya. Kalau tidak kuat, boleh yang 70 tahun ke atas bisa membayar fidyah. Yang sakit boleh mokel tapi dibayar di luar waktu Ramadan ya. Kita kerjakan 30 hari ya, atau 29 hari pada bulan Ramadan. Enggak boleh loh yang sehat, yang muda, saya nggak mau puasa, bayar fidyah aja tuh enggak boleh ya. Karena dalilnya itu setiap hambaku kata Allah ketemu tanggal 1 Ramadan diwajibkan puasa, nggak boleh ada kata fidyah, kecuali orang tua yang sudah 70 tahun ke atas yang dicoba nggak mampu puasa, itu boleh fidyah. Ada satu lagi loh, kadang-kadang ada yang ibu-ibu melahirkan lagi menyusui ya, padahal nifasnya udah selesai, tidak mau puasa juga nggak boleh ya, tetap harus puasa. Bagaimana babynya? Ada susu formula kok ya, sama dengan ibu hamil. Kalaupun tidak kuat tak masalah, tapi jadikan hutang, dibayar di luar waktu Ramadan. Yang keempat, waktu zakah, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, emas, perak, zakat tijaroh, zakat hewan, zakat panen, zakat tambang. Banyak itu ya, ada masing-masing persenannya ya. Kalau umpamanya zakat emas biasanya 160 gram, perjalanan 1 tahun udah kena zakat 10%. Zakat panen, kalau umpamanya panennya 7,5 kuintal ke atas, hasil nyiram sendiri zakatnya 5%, hasil disiram dengan hujan airnya Allah 10%. Setiap tahun harus mengeluarkan seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman gak punya emas, perak yang sudah nisab, tijaroh, panen, tambang, kenaan kalimat ayat infak. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian harta kalian yang kalian dapat, rezeki yang kalian dapat, keluarkan infak. Infak ini setiap kita mendapat rezeki, jadi nggak boleh nunggu 1 tahun sekali loh infak.
Karena ada yang nggak paham, mengeluarkan infak setahun sekali itu nggak boleh. Takutnya sebelum mengeluarkan infak sudah keburu mati, punya utang, karena di harta kita ada hak sabilillah. Bulan ini dapat rezeki 1 juta, keluarkan 2,5%, paling 25.000. Tertib. Bulan depan dapat 2 juta, keluarkan lagi 2,5%, 50.000. Titipkan ke panitia amil zakat dan infak. Nggak boleh loh ditaruh di kotak yang tulisannya sodakoh. Nanti panitianya bingung, ini amplop sodakoh apa amplop infak atau amplop zakat. Itu nggak boleh. Zakat infak harus diserahkan ke amil zakat, disaksikan ya. Ini punya siapa, atas nama siapa, atas nama siapa. Lain dengan sodakoh. Kalau sodakoh tanpa nama tidak masalah. Gimana teman-teman? Untuk mensucikan harta kita, yuk rutin kita keluarkan infak dan zakat kita. Yang terakhir, haji. Hijul baiti manis atau ilaihi sabillah. Berangkat haji bagi mereka-mereka yang sudah mampu, sudah nisab hartanya untuk berangkat haji. Tapi tidak boleh ada permainan di sini. Sudah punya rumah mewah, sudah punya kendaraan roda 2, roda 4, masih saja berkilah, saya belum mendapat panggilan. Sering nggak dengar seperti itu teman-teman? Kok belum berangkat haji sih ibu, saya belum mendapat panggilan? Itu jawaban yang tidak benar. Karena panggilan Allah sudah ada 14 tahun yang lalu. Hei, hijul baiti manis tato'a ilaihi sabilah, berangkatlah haji kalian bagi orang yang sudah mampu jalannya ya. Jadi jawaban belum dapat panggilan itu tidak pas ya. Dihitung hartanya, ayo dilihat teman-teman, kaplingnya, tanahnya ada di mana, dijual, dipersungguh. Kalau enggak, berangkat keburu mati, padahal sudah nisab. Matinya bukan mati Islam loh teman-teman. Saya pernah mengupasnya ya. Manzada malakan warahilatan tubalighuhu ila baitullah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudian au nasrani. Ibu Umi ngomong apa itu? Nggak ngerti. Oke, kita kupas. Man barang siapa, zada yang memiliki bekal, warahilatan dan kendaraan, tubalighuhu yang bisa menyampaikan kepada dia, ila baitullah ke baitullah, rumahnya Allah yang ada Ka'bahnya ya. Walam yahujja, tapi nggak mau haji. Alasan klise yang nggak mau haji adalah sekarang masih repot, anaknya masih kecil-kecil, anaknya mau kuliah, itu alasan yang klise. Banyak seperti itu ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah kematian menunggu anaknya besar? Apakah kematian menunggu anaknya selesai kuliah? Kan enggak ya. Berangkat, insya Allah anak-anak akan dijaga oleh malaikat Allah. Kalau nggak mau berangkat haji, fala alaihi, maka sama saja baginya ayyamuta, jika mati, matinya Yahudian atau Nasranian. Tidak dihukumi mati Islam, tapi mati dalam keadaan Yahudi atau mati Nasrani, alias dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Serem nggak teman-teman? Serem. Yuk dihitung tuh apa tuh simpanannya di bank, simpanan tanahnya, simpanan rumahnya, punya kendaraan, dijual aja dulu kendaraannya. Saya ingin bercerita sedikit tentang haji pertama saya ya. Haji pertama saya itu tahun 80. Ada duit, saya masih kerja, masih aktif kerja. Untuk berangkat saya dan suami sudah ada ya, tapi ibu saya mau ikut ya. Ibu saya mau ikut, salah deh ceritanya, bukan gitu. Untuk suami saya sudah ada, saya belum ada. Dan kebetulan ibu saya juga mau ikut. Rumah saya teman-teman sekarang itu masih tanah, belum ada lantainya, tapi saya sudah dinasehati mubalek,
Ibu sudah punya kendaraan karena saya rumahnya di Jakarta Timur, kantor saya di Jakarta Selatan di jalan di Fatmawati. Saya punya kendaraan, dijual Bu. Kalau ibu nggak kalau nggak ibu akan mati, dihukumi mati, bukan mati Islam. Saya jual Bu mobilnya. Saya berangkat sama ibu saya, pembantu saya sampai pulang katanya cerita sama keluarganya sana, keluarga mbah saya, katanya anaknya bangkrut di Jakarta. Saking saya takutnya mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ya, alhamdulillah kalau kita menomorsatukan Allah, menomorsatukan ibadah, Allah akan ganti. Karena apa saja yang dikeluarkan dalam biaya haji seperti biaya infak sabilillah akan diganti oleh Allah minimal 10 kali atau 70 kali. Dan itu saya alami sendiri loh teman-teman. Kurang lebih pulang dari haji 3 minggu saya dipanggil oleh personal ya, dapat bonus tahunan. Saya belikan lagi mobil yang crash. Ini saya ingin cerita sedikit bagaimana menomorsatukan ibadah. Kalau teman-teman sekarang mungkin menjual couplingnya, menjual mobilnya, menjual motornya, tambahin sedikit bisa berangkat, insya Allah pulang dari haji akan diganti oleh Allah mempunyai kendaraan baru lagi. Gimana teman-teman? Semangat! Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk kesediaan waktunya mendengarkan video saya kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesempatan, kebahagiaan, kesehatan, keimanan yang kuat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.